Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari kelompok 6 Critical Book Review, yaitu pengembangan bahasa dan sastra Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Dr. Halimatus Sa'diyah M. Hum. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Dara Rizkia Nabila, yang kedua yaitu Julia Citra Boru Tarigan, yang ketiga Priska Delviana Silaban, yang keempat Jihan Nur Salsabila, yang kelima Sabina Sahastina Saragih. Baik, pada Critical Book Review ini kami mengambil 2 judul, yaitu buku utamanya Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Nah, buku pembandingnya Model Pengembangan Pembelajaran Berdiferensiasi pada Kurikulum Fleksibel sebagai Wujud Merdeka Belajar di SD Cikal Cilanda. Baik, di sini saya Julia Citra Bertarigan yang akan menjelaskan terkait tugas CBR kami pada buku utama pada bagian bab 6 yang berjudul Inovasi Pembelajaran Bahasa dalam Gamitan Literasi Manusia. Nah, pada bab 6 ini ada membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi dalam bahasa Indonesia di sekolah dasar dan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah pendekatan yang menyesuaikan konten, proses, serta produk dalam pembelajaran di sekolah dasar untuk melihat minat dan bakat siswa dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik dengan kemampuan yang berbeda. Pembelajaran ini juga dapat diintegrasikan dengan menggunakan kearifan lokal. Contohnya, kita sebagai guru dapat menggunakan cerita rakyat dalam proses belajar mengajar. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat 3 strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah strategi berdiferensiasi kontens. Nah, strategi berdiferensiasi kontens ini terbagi atas 3. Yang pertama ada pemilihan materi yang beragam. Pemilihan materi yang beragam dalam proses belajar mengajar dapat membuat pembelajaran lebih hidup lagi dan siswa merasa tidak bosan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kedua ada penggunaan sumber media tambahan. Nah, penggunaan sumber media tambahan ini dapat digunakan seperti menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penugasan yang fleksibel, yaitu kita dapat memberikan tugas yang fleksibel seperti memberi esai ataupun proyek dan lain sebagainya. Yang kedua ada strategi berdiferensiasi proses. Nah, strategi berdiferensiasi proses ini juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah pembentukan ataupun pengelompokan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan minat belajar mereka masing-masing. Yang kedua ada pemilihan metode pembelajaran yang beragam. Nah, pemilihan metode pembelajaran beragam ini juga sangat penting dalam pendukungan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada dukungan tingkat kemampuan sesuai kemampuan peserta didik. Nah, untuk melihat tingkat kemampuan ini, guru memerlukan pemerhatian terhadap kebutuhan siswa masing-masing untuk tahu seberapa jauh guru mendukung siswa dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada pembelajaran berdiferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi produk ini juga terbagi atas 3. Yang pertama ada pemilihan produk. Yang kedua ada tingkat kesulitan yang fleksibel, dan yang terakhir ada pemberian umpan balik. Itu adalah strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam bahasa. Dan yang terakhir adalah pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi pada sekolah dasar. Nah, pengimplementasian ini juga terbagi atas 3. Yang pertama pada strategi kontens, yaitu memberikan sumber media bacaan yang beragam pada pembelajaran kepada siswa. Pada strategi proses, yaitu adalah membentuk kelompok sesuai dengan tingkat ataupun minat bakat siswa dalam belajar. Dan yang terakhir adalah pada strategi berdiferensiasi
produk, yaitu adalah memberikan pemilihan penugasan kepada siswa. Nah, jadi siswa dapat memilih tugas sesuai dengan kemampuan dan minat bakat mereka. Jadi ini adalah isi dari buku yang saya kritik terkait bab 6 bagian pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada bagian kedua. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran sastra Indonesia SD. Pembelajaran ini bertujuan untuk pendekatan yang dirancang untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan dan minat siswa dalam memahami dan mengapresiasi karya sastra. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang lebih personal dan menyeluruh, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan keterampilan literasi dan apresiasi sastra mereka secara maksimal. Strategi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran ini yaitu ada strategi diferensiasi konten dalam pembelajaran sastra Indonesia di SD, di mana strategi ini bertujuan untuk menyesuaikan materi pembelajaran agar sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, dan juga kebutuhan belajar siswa. Strategi yang dapat dilakukan yaitu pemilihan teks berdasarkan tingkat kemampuan, penggunaan alat bantu dan modifikasi teks, dan juga penyediaan sumber daya alternatif. Strategi yang kedua ada strategi diferensiasi proses dalam pembelajaran sastra Indonesia SD. Strategi ini bertujuan untuk menyesuaikan cara siswa memproses dan memahami materi sesuai dengan gaya belajar, kebutuhan, dan juga tingkat kemampuan mereka. Strategi yang dapat dilakukan yaitu pengelompokan berdasarkan gaya belajar, penyesuaian aktivitas dan tugas, dan juga penggunaan alat bantu dan teknologi. Strategi yang ketiga ada diferensi produk dalam pembelajaran sastra, di mana strategi ini bertujuan untuk memberikan siswa pilihan dalam cara mereka menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka. Strategi yang dapat dilakukan yaitu pilihan format penugasan, penyesuaian kriteria penilaian, dan juga fleksibilitas dalam penyampaian produk. Ada contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran sastra Indonesia SD. Yang pertama, diferensiasi konten, di mana teks sastra yang beragam berikut adalah contoh konkret implementasi pembelajarannya, yaitu pada kegiatan awal, pengantar dan pengenalan teks. Dimulai dengan memperkenalkan tujuan dan pembelajaran dan menjelaskan pentingnya memahami teks sastra dari berbagai gender. Yang kedua ada pemilihan teks oleh siswa, di mana ajak siswa untuk memilih teks yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Pada kegiatan inti yaitu diskusi dan analisis teks, siswa akan membaca teks yang telah dipilih dan terlibat dalam diskusi kelompok sesuai dengan teks yang mereka baca. Lalu aktivitas kreatif, di mana berdasarkan teks yang telah dibaca, siswa melakukan aktivitas kreatif sesuai dengan teks mereka. Kegiatan akhir yaitu presentasi hasil karya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka kepada kelas, lalu refleksi dan juga diskusi. Yang kedua ada diferensi proses. Di sini merupakan kelompok diskusi berdasarkan gaya belajar. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu kegiatan awal, yaitu pengantar dan penjelasan, dimulai dengan memperkenalkan teks sastra yang akan dipelajari, misalnya sebuah cerita rakyat atau fabel. Kemudian identifikasi gaya belajar. Ajak siswa untuk mengidentifikasi gaya belajar mereka melalui kuis singkat atau diskusi. Kegiatan inti yaitu diskusi berdasarkan gaya belajar kelompok visual siswa. Dalam kelompok ini bekerja dengan materi yang berbasis visual seperti peta konsep, gambar, dan juga sebagainya. Kegiatan akhir yaitu presentasi dan diskusi kelas. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kelas mereka kepada seluruh kelas. Refleksi dan penilaian. Setelah presentasi, adakan sesi refleksi di mana siswa dapat berbagi pengalaman mereka. Diferensi yang terakhir yaitu diferensi produk. Pilihan penugasan berikut adalah contoh konkretnya, yaitu kegiatan awal, melakukan pembelajaran dengan memulai memperkenalkan teks sastra yang akan dipelajari seperti sebuah cerita pendek, novel, atau puisi. Pengenalan penugasan, berikan detail tentang berbagai pilihan penugasan yang tersedia serta kriteria penilaian untuk masing-masing. Kegiatan intinya yaitu pemilihan penugasan dan pekerjaan. Siswa memilih jenis penugasan yang mereka rasa paling sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Selanjutnya, waktu kerja dan bimbingan siswa. Bekerja pada penugasan pilihan mereka dengan waktu yang cukup. Kegiatan akhir yaitu presentasi dan penilaian. Setiap siswa atau kelompok mempresentasikan hasil penugasan mereka kepada kelas. Selanjutnya, refleksi dan diskusi kelas.
Setelah presentasi, adakan sesi refleksi di mana siswa mendiskusikan proses pembuatan penugasan dan bagaimana mereka memilih penugasan yang sesuai dengan minat mereka. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait kekuatan maupun kelemahan pada bab yang kami bahas, yaitu bab 6. Nah, adapun kekuatan yang terdapat pada bab ini, yang pertama adalah cangkupan komprehensif. Nah, bab ini mencangkup semua aspek penting dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua ada contoh yang konkret. Bab ini juga memberikan banyak contoh konkret dalam implementasian dalam pembelajaran. Yang ketiga ada integrasi kearifan lokal. Nah, pada bab ini menekankan pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran sehingga bab ini sangat relevan dan juga bermakna bagi siswa. Yang keempat itu ada fleksibilitas. Nah, bab ini memberikan berbagai pilihan strategi dan penugasan yang dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Dan yang terakhir ada relevansi dengan kurikulum. Nah, pendekatan ini selaras dengan tujuan kurikulum merdeka, yaitu menekankan pada personalisasi pembelajaran. Adapun kelemahan pada bab yang kami kritik ini, yang pertama adalah kurangnya fokus pada asesmen. Nah, bab ini kurang membahas tentang bagaimana melakukan pembelajaran asesmen yang efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua juga tantangan implementasi tidak dibahas secara mendalam. Nah, yang ketiga contoh kurang merata pada semua kelas. Nah, pada bab ini implementasinya itu lebih banyak ke atas ataupun ke kelas tinggi, sedangkan pada kelas rendah atau kelas bawah implementasinya atau contoh implementasinya itu masih kurang. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada teknologi. Nah, beberapa contoh implementasi sangat bergantung pada teknologi digital yang mungkin menjadi kendala bagi sekolah dengan akses teknologi terbatas. Jadi itu adalah kekuatan dan kelemahan yang dapat kami temukan saat mengkritik bab 6 ini pada buku utama. Cukup sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab kedua, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah cara mengajar yang menyesuaikan dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Tujuannya agar semua siswa bisa belajar dengan nyaman tanpa merasa gagal. Jadi peran guru dari pembelajaran berdiferensiasi itu yang pertama, perancang pembelajaran. Jadi guru menyiapkan tujuan, materi, strategi, antisipasi hambatan belajar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Jadi itu guru membantu memberi pertanyaan pemantik, mendengarkan, dan membimbing siswa agar lebih mandiri. Yang ketiga, guru sebagai motivator. Guru menumbuhkan semangat, empati, pola pikir bertumbuh, serta memberikan kesempatan siswa memilih bagaimana cara belajarnya. Yang ketiga adalah diferensiasi dari perspektif guru. Yang pertama, konten atau materi. Konten atau materi disesuaikan dengan kesiapan, minat, gaya belajar anak. Itu bisa lewat materi bervariasi, kontrak belajar, atau media-media yang berbeda. Yang kedua adalah proses atau kegiatan. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, kegiatannya itu kegiatan belajar bermakna seperti diskusi, tanya jawab, atau memakai graphic organizer. Selanjutnya adalah produk atau hasil belajar. Hasil belajar siswa ini bisa berupa proyek, presentasi, atau produk lain sesuai dengan minat dan gaya belajar anak. Selanjutnya adalah individu belajar. Jadi kelas itu diatur agar nyaman, misalnya dengan pojok membaca atau melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya adalah diferensiasi dari perspektif siswa. Jadi yang pertama itu minat. Siswa lebih semangat kalau belajar sesuai dengan hal yang dia sukai. Yang kedua ialah kesiapan. Guru melihat kemampuan awal siswa sebelum belajar. Selanjutnya ialah gaya belajar. Setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda. Seperti ada siswa yang suka menggunakan gaya
menggunakan gaya belajar visual, auditori, kinestetik, atau kombinasi. Jadi, kelebihan dari buku ini, dari buku yang kedua ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menghargai perbedaan siswa, meningkatkan motivasi dan potensi belajar, membuat siswa lebih paham materi, dan membuat suasana kelas lebih positif dan menyenangkan. Dan kekurangan yang kami dapat dalam buku ini, yang pertama, membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih banyak dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang kedua, guru harus kreatif dan sabar. Yang ketiga, sulit diterapkan di kelas yang besar. Yang keempat, perlu fasilitas pendukung. Dan yang terakhir, bisa muncul kesenjangan jika perhatian guru itu tidak seimbang sesama murid. Baik, di sini saya akan membahas terkait bab 4 pada buku pendamping, di mana bab ini membahas tentang bagaimana sekolah Cikal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui kolaborasi antar lintas mata pelajaran. Di sini guru memfasilitasi setiap aktivitas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pada tahap asesmen diagnostik, itu dilakukan pada awal pembelajaran, baik secara kognitif, yaitu dari tes, psikotes, dan juga pertanyaan pemantik, maupun secara non-kognitif melalui visual, kinestetik, dan auditori, untuk menilai kesiapan dan serta minat peserta didik. Pada pemetaan kurikulum dilaksanakan secara kolaboratif dan juga dievaluasi setiap akhir tahun pembelajaran untuk mengembangkan program pembelajaran. Pada tahap implementasi diferensiasi diterapkan pada konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Pada konten, materi disesuaikan dengan level kemampuan siswa. Pada tahap proses, metode pembelajaran bervariasi sesuai dengan kesiapan peserta didik. Pada produk, siswa diberi kebebasan dalam memilih cara untuk menampilkan pemahaman mereka. Pada lingkungan belajar, kelas dibuat secara fleksibel, dilengkapi dengan pojok belajar, pilihan tempat duduk, dan sarana belajar yang beragam. Adapun kelebihan dari buku ini ialah menunjukkan contoh nyata implementasi diferensiasi di sekolah sehingga konsepnya lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, memberikan gambaran menyeluruh mulai dari asesmen, pemetaan, hingga juga praktik di kelas. Serta menyajikan tabel kegiatan konkret sehingga guru bisa menjadikannya sebagai inspirasi. Kelebihan yang terakhir adalah menekankan pentingnya kolaborasi antara guru dan juga kurikulum dalam mendukung diferensiasi. Adapun kelemahan dari buku ini ialah masih berfokus pada contoh di sekolah Cikal, sehingga penerapannya di sekolah lain yang fasilitasnya terbatas belum bisa dibahas. Yang kedua adalah tantangan guru, misalnya beban kelas, kesulitan evaluasi, ataupun keterbatasan kemampuan guru dalam mendesain diferensiasi, belum dijelaskan secara rinci. Potensi hambatan dari peserta didik, misalnya perbedaan motivasi, ataupun kecenderungan membandingkan kemampuan belum disoroti secara rinci. Kelemahan yang terakhir adalah belum adanya analisis mendalam tentang hasil ataupun dampak dari penerapan diferensiasi, karena hanya sebatas contoh praktik dalam satu sekolah. Mungkin cukup sekian materi atau rangkuman dari bab pendukung. Baik, di sini saya dari Rizky Nabila akan menjelaskan bagian kelebihan buku pada keterkaitan antar bab pada buku utama. Nah, yang pertama, pada bab ini mencakup semua aspek penting dari pembelajaran seperti berdiferensiasi mulai dari konsep dasar hingga strategi implementasi praktisnya. Yang kedua, bab ini memberikan banyak sekali contoh konkret implementasi yang dapat langsung diterapkan oleh guru di kelas. Nah, yang ketiga, bab ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran sehingga lebih relevan dan juga bermakna bagi siswa. Yang keempat, bab ini memberikan berbagai pilihan strategi dan penugasan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kelas. Nah, yang terakhir, relevansi dengan kurikulum. Nah, pendekatan ini selaras dengan tujuan kurikulum merdeka yang menekankan personalisasi pembelajaran. Baik, keterkaitan antar bab pada buku pembanding. Yang pertama, bab ini menunjukkan contoh nyata implementasi diferensiasi di sekolah. Nah, sehingga konsepnya akan lebih jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, bab ini memberikan gambaran menyeluruh mulai dari asesmen, pemetaan, hingga praktik nyata di kelas. Yang keempat, menyajikan tabel kegiatan yang konkret sehingga guru bisa menjadikannya inspirasi.
Yang terakhir, menekankan pentingnya kolaborasi guru dan kurikulum dalam mendukung diferensiasi. Selanjutnya yaitu kemutahiran pada buku. Pada buku utama memiliki dasar hukum yang jelas. Buku ini memiliki dasar hukum yang jelas pada hal-hal seperti plagiarisme. Yang kedua, penulis yang jelas. Semua penulis yang ada dicantumkan di bagian cover bagian depan buku. Nah, kemutahiran pada buku pembanding yang pertama memiliki penulis yang jelas. Yang kedua dilengkapi dengan editor, pengarang, kontributor, serta koordinator dalam kepenulisan buku sehingga sumber-sumber yang didapat juga jelas dan struktur. Yang terakhir memiliki ISBN dan penerbitan buku. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan buku pada keterkaitan antar bab pada buku utama. Nah, yang pertama, kurangnya fokus pada asesmen, sehingga pada bab ini kurang membahas bagaimana melakukan asesmen yang lebih efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Padahal asesmen formatif yang berkelanjutan sangat penting dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, tantangan implementasi yang tidak dibahas mendalam. Bab ini kurang membahas tentang tantangan yang mungkin dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti keterbatasan sumber daya, waktu, dukungan dari pihak luar sekolah ataupun dari pihak dalam sekolah. Yang ketiga yaitu contoh kurang merata untuk semua kelas. Contoh implementasi lebih banyak diberikan untuk kelas yang tinggi, dari kelas 5 sampai kelas 6, sementara contoh untuk kelas rendah yaitu kelas 1 sampai kelas 3 itu masih terbatas. Yang terakhir, ketergantungan pada teknologi. Nah, beberapa contoh implementasi sangat bergantung pada teknologi digital yang mungkin menjadi kendala bagi sekolah dalam menghadapi akses teknologi yang terbatas. Nah, pada keterkaitan antar bab pada buku pembanding masih fokus pada contoh di sekolah cikal sehingga penerapannya di sekolah lain itu fasilitasnya masih sangat terbatas. Yang kedua, tantangan guru, misalnya beban kerja, kesulitan evaluasi, keterbatasan kemampuan guru dalam mendesain diferensiasi belum dijelaskan secara lebih rinci. Yang ketiga, potensi hambatan dari sisi peserta didik, misalnya perbedaan motivasi atau kecenderungan perbandingan kemampuan yang belum tersoroti. Yang terakhir, belum ada analisis mendalam tentang hasil atau dampak dan penerapan diferensiasi, hanya sebatas contoh dalam praktik saja. Nah, pada kemutahiran buku utama, penerbit tidak mencantumkan, tidak terdapat penerbit pada buku. Yang kedua, ISBN yang tidak dicantumkan. Nah, tidak terdapat ISBN pada buku bagian halaman ataupun cover. Yang pada bagian kemutahiran buku pembanding yaitu buku pembanding sudah sangat bagus dari segi penulisnya lengkap dan juga ISBN-nya sudah tercantum di dalam cover buku. Sekian dari saya, terima kasih.